Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Randy Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pasar modal. Yang pertama yaitu penjelasan dan tujuan. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi jual beli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Pasar modal memainkan peran penting dalam menghubungkan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dengan investor yang mencari peluang investasi. Modal pasar merujuk pada sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tujuan utama pasar modal adalah untuk memberikan akses kepada perusahaan dan pemerintah yang memperoleh dana jangka panjang dari investor, sekaligus memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu komponen pasar modal. Yang pertama yaitu otoritas pasar modal. Otoritas pasar modal adalah badan pemerintah yang mengatur dan mengawasi pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Selanjutnya yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi untuk memperoleh dana dari investor. Selanjutnya yaitu investor. Investor adalah individu atau lembaga yang membeli instrumen keuangan dengan emitennya. Mereka dapat berupa investor retail, individu, atau investor institusional atau bank, dana pensiun, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu komponen pasar modal. Yang pertama yaitu perantara. Perantara termasuk lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas, bank investasi, dan perusahaan manajemen investasi. Mereka bertindak sebagai perantara antara emitennya dan investor, dan juga menyediakan layanan seperti penjualan, pembelian, dan penyelesaian transaksi. Selanjutnya yaitu bursa efek. Bursa efek adalah tempat di mana perdagangan instrumen keuangan dilakukan secara teratur dan terorganisir. Contohnya adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Bursa Efek Indonesia IDX. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Berikut adalah beberapa instrumen pasar modal yang umum diperdagangkan. Yang pertama yaitu saham. Saham mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik perusahaan dan memiliki hak untuk mendapatkan dividen dan mengambil keputusan dalam rapat pemegang saham. Selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah di mana investasi yang mengumpulkannya dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam efek portofolio seperti saham,
obligasi atau instrumen pasar uang dan lain-lainnya. Manajer investasi mengelola reksadana dan mengambil keputusan investasi. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya, seperti saham, indeks, atau komoditas. Contoh derivatif termasuk opsi, futures, and swap. Selanjutnya yaitu regulasi dan keamanan di pasar modal. Di pasar modal diatur oleh otoritas pasar modal untuk memastikan transparansi, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Otoritas pasar modal menetapkan peraturan yang mengawasi praktik perdagangan yang adil dan etis. Investor juga diharapkan melakukan riset dan analisis sebelum berinvestasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa manfaat penting, yaitu yang pertama, sumber danaan. Pasar modal memberikan akses kepada perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang dari investor. Ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi, pengembangan produk, atau investasi dalam proyek-proyek baru. Investasi dan diversifikasi. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan dan mendapatkan keuntungan. Dengan berinvestasi di berbagai instrumen, investor dapat melakukan diversifikasi portofolionya dan mengurangi resiko. Selanjutnya yaitu likuiditas. Pasar modal menyediakan likuiditas bagi investor. Mereka dapat membeli atau menjual instrumen keuangan dengan mudah di bursa efek, memungkinkan mereka mengakses dana tunai jika dibutuhkan. Yang kedua selanjutnya yaitu penilaian nilai perusahaan. Perdagangan saham di pasar modal memberikan gambaran tentang nilai perusahaan. Harga saham yang tercermin di pasar dapat digunakan sebagai indikator kinerja dan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu transparansi dan regulasi. Modal pasar diatur oleh otoritas yang mengawasi praktiknya. Perdagangan yang adil dan transparan. Hal ini diberikan untuk mempercayakan kepada investor dan melindungi mereka dari penipuan atau manipulasi pasar. Metode pasar modal. Yang pertama yaitu perdagangan bursa. Perdagangan bursa terjadi di bursa efek yang diselenggarakan seperti Bursa Efek Indonesia, BEI dan transaksi dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik di mana pembeli dan penjual bertemu secara elektronik. Selanjutnya yaitu perdagangan over the counter atau OTC. Perdagangan OTC melibatkan perdagangan langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui bursa efek. Hal ini terutama terjadi pada instrumen yang tidak terdaftar di bursa efek. Selanjutnya yaitu perdagangan online. Perdagangan online memungkinkan investor untuk membeli atau menjual instrumen keuangan melalui platform perdagangan online. Ini memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi investor. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pasar modal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.